Pada tahun 2007, pernah terjadi peristiwa hilangnya 3 mahasiswa STIE Widyatama Bandung di Gunung Agung, Bali. Kisah ini menjadi peristiwa yang tak akan pernah dilupakan. Dari 3 orang yang hilang, 2 diantaranya tidak pernah diketemukan hingga hari ini. Base camp. Di sini tim 1. Kami sudah menyisir jalur utara sampai batas kawah. Belum ada tanda-tanda keberadaan korban. Diterima tim 1. Lanjutkan penyisiran hingga radius 500 meter. Hati-hati, cuaca mulai memburuk. Proses pencariannya pun berlangsung selama berbulan-bulan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari relawan, kepolisian, hingga ketua adat setempat. Bukan hanya karena faktor alam, ada pula hal-hal di luar batas nalar yang diyakini ikut berperan dalam misteri ini. Itu sudah hampir ke 14 hari. Kayak evaluasi besar di bawah, koordinasi dengan keluarga kayaknya ya. Dan keluarga ini juga coba mengikhlaskan karena udah hampir 3 bulan ya gitu. Hampir 3 bulan berarti udahlah kalau nggak ketemu dua-duanya sudah ikhlasin. Selamat malam Bang Komeng. Selamat malam brother. Ketemu lagi Bang Komeng. Sampai ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Tawa-tawa mulu. Gak berat serius nih. Aduh tapi wah Bang, ini di tahun 2008 itu pada saat itu melakukan pencarian hampir 3 bulan Bang. Iya betul. Paling lama hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan dan ini tidak diketemukan korban. Iya. 1 diketemukan dan 2 tidak ditemukan sampai sekarang. Sampai sekarang berarti. Yeah. Menarik banget untuk kita saksikan bersama-sama ceritanya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Jadi ini fase-fase di mana ya waktu itu keaktifan gue di Wanadri itu, kami ini setiap tahun itu, setiap awal tahun atau di Desember Januari itu selalu kita bikin namanya Siagasar. Jadi udah mulai dari tahun 2001 itu sampai 2007 saya ngalamin lah sebagai standby, orang-orang yang standby SAR. Nah 2002 itu gue inget banget ada SAR Semeru gitu ya. Terus kedua 2003 itu ada SAR Kerinci, 2004 itu kan itu Aceh ya gitu. Terus bisa ada SAR apa lagi gue lupa, tapi yang terakhir gue ikutin itu dia itu tadi di 2007 Desember. Oke, ini karena bagi gue ini gunung paling terlama sebenarnya. Proses pencarian orang yang hilang di Gunung Agung ini paling terlama. Makanya juga itu sebenarnya juga Gunung Agung ini bagi gue sebenarnya awalnya gitu ya. Ini gunung akhir bagi gue sebenarnya karena nama gue kan ya gitu. Oh. Jadinya pengennya sebenarnya gue pengen gunung akhir yang maksud gue nanti gue ajak anak gue naik gunung nih, gunung nama ayahnya gitu lah. Bahasanya begitu. Makanya nggak taunya ya Tuhan berkehendak lain bahwa gue harus nyari di sini berhari-hari, berbulan-bulan gitu. Akhirnya ini. Oke, gue ceritain prosesnya ya gini. Gue ceritain maksudnya gini. Jadi 2007 itu ada Desember itu ada berita bahwa ada 3 orang pendaki dari Bandung gitu yang hilang di Gunung Agung. Salah satunya ada perempuan gitu. Jadi 2 laki-laki 1 perempuan. Berangkatlah tim Bandung duluan tuh, singkat gue tuh tim Bandung duluan yang berangkat ke Bali gitu. Baru yang di Jakarta itu mengelola data dan sebagainya. Karena salah satunya ada anak yang dari bukan arah kota Bandung gitu tinggalnya. Jadi kita cari data dan sebagainya, informasi dulu untuk bisa ngeberangkat ke sana. Akhirnya dapat berita, kronologinya semua udah dapat.
baru kami diberangkatkan. Dan kebetulan di Jakarta itu saya cuma dikirim bertiga waktu itu. Saya, Didi, sama Kang Asep, ingatnya. Senior saya itu Kang Asep waktu itu. Berangkatlah kita ke Bali menggunakan pesawat. Perjalanan awalnya memang benar. Sebenarnya di bulan Desember Januari itu pendakiannya sebenarnya paling resiko sebenarnya. Cuaca tuh nggak bisa diprediksi, bro. Cuaca itu benar-benar ekstrem, baik di gunung dan kejadian ini di pesawat. Waktu kami berangkat dari Jakarta menuju Bali naik pesawat, itu salah satu pesawat yang sekarang sudah nggak ada ya namanya gitu. Itu kami sempat 3 kali turbulen. Maksudnya jatuh kayak pesawat yang, wah itu di dalam kabin aja, di dalam kabin tuh istilahnya gini ya, semua agama tuh nyebut, kebayang nggak? Semua agama menyebut gitu. Dan ada yang bercanda, dan akhirnya kami bercanda bahwa gini, cuma ngeledekin dong gitu ya. Udahlah, mungkin ini mah si pilotnya ngambilnya SIM-nya di Samsat kali, Samsat. Seperti bercandain. Ya, karena wah ini mah udah emang cuacanya memang nggak bagus bulan itu. Benar. Turun selesai, mendaratlah di Bali. Siang itu kalau nggak salah dijemput sama teman-teman pencinta alam. Jadi ada kayak guiding gitu lah di Bali itu, ada buka wisata ekowisata gitu, teman anak pencinta alam Bali kayak kalau nggak salah. Dijemputlah kami di bandara sampai diantarin ke Puri Besaki. Karena Puri Besaki itu kan tim posko besar itu atau tim utama atau posko SMC bahasanya lah itu di Puri Besaki. Jadi 1 hari sampai di situ, sore malam istirahat di situ, dengerin evaluasi dari cerita-cerita kronologis dan sebagainya, kita bongkar lagi di situ. Kita dengerin evaluasi briefing dari malam itu dari teman-teman di atas gitu kan. Biasanya kalau kayak gitu. Jadi kalau SAR itu setiap malam itu teman-teman yang di atas itu posko EC namanya. Di lapangan itu pasti dia ada evaluasi besar. Evaluasinya itu maksudnya pencarian tim 1, tim 2, tim 3 itu bercerita semua tuh. Biasanya kayak gitu. Nanti baru dikirim ke bawah, posko bawah, supaya posko bawah menganalisa kemana aja pergerakan itu kemana aja. Nah, saya dengerin hari pertama itu malam itu di situ, masih belum ada titik temu gitu. Karena yang kedua juga faktor cuacanya yang nggak mendukung katanya gitu. Karena kalau nggak salah tuh jam 10, jam 11 itu baru tarik mundur. Karena resiko gitu, resikonya itu cuaca gitu ya. Oke lah, besoknya baru kami jalan tuh. Saya jalan sama ada beberapa rombongan juga yang mau gitu. Salah satunya ada teman-teman di kampus UI gitu lah ya, ikutan juga karena dia lagi jalan-jalan. Sebenarnya dia lagi jalan-jalan di Bali, tapi kita ajak lalu mau nggak SAR gini sekalian. Ya udah ikut lah 3-4 hari waktu itu kalau nggak salah. Sampai di titik posko EC itu kurang lebih ya mungkin sekitar sorean jam 2 jam 3 lah sampai sana. Jam 2 sampai jam 3 udahlah. Saya belum langsung pada pencarian karena prosesnya baru sampai kan, baru bawa logistik, standar gunung hutan itu kalau kami nge-SAR itu minimal logistik yang harus dibawa minimal 7 hari. Jadi udah persiapan buat 7 hari pertama gitu. Jadi logistiknya udah lengkap udah 7 hari. Nah sampai di sana karena ketemunya senior susah lah ya. Di Wanadri itu ada kalau ada senior ketemu udah dimanapun berada lokasinya dapat tanahnya seperti apa. Silakan buat bivak masing-masing bahasanya gitulah. Jadi tuh ingat banget tuh, dulu tuh sama almarhum Kang Ogun itu gini ada lembahannya begini lah, punggungannya begini lah, kayak di jari saya gini, miring gini nih semua nih, miring semuanya miring. Nah gimana cara harus tidur di sini? Jadi tuh udah buka flashlight. Ya matras adanya buat bikin tidur, penting bisa bikin buat makan malam dan sebagainya, ngebivak dan sebagainya, udah aman lah itu. Gini, ceritanya tuh sebenarnya memang masih ditinggalkan, tendanya masih ada di situ. Jadi batas kami dari posko OSC menuju ke tenda yang ditinggalkan itu masih ada tuh, itu kurang lebih sekitar kalau pendakian itu sekitar 1,5 jam lah. Untuk ke itu. Jadi karena kami nyari paling aman karena batas kalau yang si tenda ditinggalkan itu kan di atas batas vegetasi ya, di bebatuan lah dia tempatnya. Jadi kalau kita buka di situ resiko. Makanya kami lebih ke pepohonan dan sebagainya karena ya utamanya kan buat malam juga bisa punya api unggun dan sebagainya karena buat keselamatan si tim-tim yang mau jadi tim SAR inilah ya gitu punya api unggun dan sebagainya. Makanya amannya di situ. Dan tuh hari keduanya mulailah saya
sebagai tim pencari gitu ya. Yunita, lu di mana? Eko, Iqbal, kalian di mana? Benar tuh, itu ekstrim tuh cuaca. Itu pakai standar gunung es. Kebayang nggak dinginnya seperti apa berarti? Di Gunung Agung pada saat itu. Itu. Dan gue pengalamin yang gue pakai 4 gitu, maksudnya jas hujan yang di luar, kedua jaket, kedua lagi polar gitu, baru kaos gitu. Intinya 4 lapis gitu. Celana juga sama gitu. Karena memang apa ya? Karena salah satu temen gue tadi anak UI itu yang gue ngeliat banget tuh, dia udah biru tuh di sini. Pencarian lah tuh konsepnya. Saat itu memang kita masih tetap fokus di jalur puncak. Karena memang selama beberapa hari, jadi kalau nggak salah 26, 27, 28 gitu lah. Pokoknya pas tahun baru itu pencarian tuh masih belum ketemu lah titik ininya. Makanya masih fokus ngejar dari puncak, startingnya dari puncak terus karena pengen tahu kondisi ini, cuacanya seperti apa, jalannya seperti apa, apakah terlihat atau enggak. Dan ternyata memang terbukti bahwa ternyata jarak pandang aja itu waktu kabut. Jadi gini, kebayang nggak nih cuaca waktu itu adalah hujan, petir, kemudian kabut tebal. Jadi jarak pandang itu dari sini gue ke lu mungkin hanya semeteran. Wah, kebayang nggak? Jalan itu kalau ke bawah itu nggak terlalu terlihat. Jadi itu yang kalau dibilang dingin basah, dinginnya dingin gunung, basahnya basah hujan. Oke. Kebayang nggak itu? Itu tuh cuaca pada waktu itu tuh. Jadi makanya kenapa agak susah pencariannya proses pertama itu tuh karena itu proses itu kami melawan itulah gitu. Makanya ditebarlah posisinya bikin Mas itu kalau nggak salah tuh masih pencarian tipe 1 lah, tipe 1, tipe 2 yang maksudnya masih di titik-titik utama dan sebagainya. Proses pencariannya itu. Makanya ketika kami mulai pencarian itu ya terkendala lah cuaca banyaknya gitu. Makanya perlahan-lahan mulai menemukan lah ya. Maksudnya menemukan ya awalnya kan dari tenda itu masih memang ditinggalkan ya. Kalau tenda memang ditinggalkan. Dari situ kan bisa mulai ditemukan kembali itu ya kayak ya ini ke arah mana nih kira-kira pergerakan-pergerakannya. Yang paling kami kagetkan itu adalah ketemu salah satunya adalah monyet yang mati. Monyet. Jadi kalau di Bali itu kan monyet itu kayak juga salah satu binatang yang diapakan gitu lah ya. Gue juga orang paham tapi intinya agak-agak disucikan atau apalah gitu. Mungkin teman-teman Bali yang lebih ngerti. Dan gue menemukan itu. Jadi ada teman-teman kita menemukan itu yang ya mungkin karena mungkin terjerat atau tersabet atau apa nggak tahu lah. Dan nggak disangkanya lagi, ternyata teman-teman di posko di bawah ini di SMC ini juga nggak tahu ya, mungkin dari pihak keluarga atau siapapun gitulah. Mungkin ada datang ke orang pintar atau apa di Bali ini. Ya sebenarnya nggak masuk ya kalau gue orang logika sih, nggak masuk akal atau apa, tapi yang anehnya gini nih, ya gue baru kali ini, jadi selama gue ngesar di beberapa gunung-gunung itu selalu ada lah itu. Oke. Ya kan? Ya gitulah ya. Oke. Selalu ada gitu-gitu yang mempercayakan itu bla bla bla. Tapi bagi gue ini fenomena yang paling keren. Karena ya gue nggak tahu ya, di seminggu pertama itu tuh sebelum ditemukan yang pertama ini si dukun ini menunjukkan dalam gelas, bro. Gelas bening, ya, ada gelas bening, gas air, terus dikeluarin tuh gambar. Dari gelas itu. Keluar gambar. Kebayang. Ini tapi gue hanya lihat dari foto ya, gue nggak ngeliat langsung karena gue di atas kan, teman-teman yang di bawah. Itu di foto sama teman-teman yang di bawah. Ada tiga wajah manusia lah, anggapnya gitu. Yang apa ya, si pipi apa ya, bertubuh monyet tadi. Gitu. Jadi ini ya mudah-mudahan ternyata nggak salah atau apa, tapi gue dapat infonya gini bahwa infonya dari si dukun ini cerita bahwa ini kayaknya mereka melakukan kesalahan dengan si monyet. Gitu.
ya mungkin ngusir atau apa gitu. Infonya seperti itu. Dan makanya digitukan lah gitu. Dan ternyata memang kalau nggak salah, ya gue sih hanya ngeliat secara logika aja, memang benar ada monyet paling besar lah ya, kayak induknya gitulah gitu, yang mati tadi itu induk yang besar gitu. Kita temukan ada terjerat itu. Yang ya kayak yang terjerat di lehernya gitulah. Mungkin terjerat atau tersabat, gue nggak tahu lah. Gitu intinya mungkin ya kalau mau disinkronin mungkin bisa jadi mungkin dia ngusir sebenarnya. Monyet itu mungkin mengganggu, ngusir gitu atau apa gitu, gua nggak tahu, tapi bisa jadi kayak gitu. Tapi kita memang menemukan dari nggak jauh dari tendanya dia tuh agak kelembahan sedikit, ada, jadi misalkan tendanya di atas ini agak lembahan begitu, agak bebatuan tapi agak kayak ibaratnya dia akan jadi hulu sungai lah bahasanya gitu. Di sini ada monyet nih di sini nih gitu. Waktu kita pencarian tuh sini ada monyet, makanya tadi gua bilang tadi bahwa sebenarnya nggak masuk akal tapi kok bisa gitu. Itu yang ya kami sih sebenarnya kalau di lapangan mah nggak begitu ya, gitu. Tetap pakai logika. Pakai logika aja, karena yang pakai kami peta, kompas, bahasanya gitu tuh. Arah pergerakan, kemana harus dicari, jalannya kemana, itu yang harus kita incar gitu. Terlepas itu ya gini, kalau di Wanade mah memang kita selalu menghormati adat istiadat setempat ya. Jadi kalau masalah itu ya silahkan monggo. Gitu, tapi kita tidak mempercayakan secara itu. Makanya gue bilang kalau gue pribadi, kalau bisa Bapak jangan hanya gambar itu aja, tapi tunjukkan juga titiknya. Itu lebih keren kalau gue tuh. Itu harapan gue pengen jadi kayak gitu tuh, gue mau tuh gitu. Ada titiknya langsung gue bisa ngejar ke sana gitu. Jadi bukan ngomong di batang pohon gitu, enggak kayak gitu, tapi di sini lah lokasi titik yang gitu. Gue pengennya kayak gitu, lebih ke situ gitu. Nah, lanjut lah gitu ya. Akhirnya hari keberapa? Ke-7 apa ke-8 lah. Alhamdulillah tuh. Dari proses pencarian yang jadi gini. Kalau dari ini puncaknya di atas sini nih bro, puncaknya begini nih. Jadi kalau ini puncak, jalannya begini. Nah, ini ada turun begini sini nih ke Gunung Batur apa gue lupa jalurnya. Ini nih, nah ini hasilnya jalannya ke sini nih, ke sini untuk ke tendanya dia. Iya. Ini agak miring gini lah ya. Nah, ini begini nih, nah, gue sempat nginep di atas nih bro. Makanya dulu senior gue tuh marah. Anak gila yang gitu. udah di batas vegetasi. Iya, karena gue pengen tahu paginya. Jadi kan gini, ini anggap tendanya dia di sini lah ya. Tendanya dia di sini. Di sini di ujung sini. Yang tendanya ini petas vegetasi. Nah, ini dari sini ke bawah ke posko ini sekitar 1 jam lah. Ke posko OSC namanya, posko tempat kumpulnya teman-teman yang di lapangan ini. Kalau di bawah lagi kan posko SMC gitu. Nah, ini hampir 1 jam nih. Nah, intinya gue sempat di sini tidur di atas sini. Supaya gue pengen tahu subuhnya tuh kayak apa. Karena gini, gue yakin semua pendaki itu mau ngejar matahari pagi. Benar nggak bro? Benar. Ya. Sunset lo udah. Maunya ya berada di ujung puncak ini kan. Nah gue pengen tahu tuh cuaca pagi itu kayak apa. Bayang nggak? Apakah kan gue alamin selama beberapa 3-4 hari itu kan waktu gue di sana itu, yang gue alamin adalah ya cuacanya nggak bagus. Itu aja gue berangkat, ya tim teman posko SC ya dari bawah ini, itu sekarang berangkat jam 7 kita bergerak tuh. Waktu Indonesia Tengah ya, Bali. Jam 7 pagi itu udah bergerak tuh. Karena kan matahari sana lebih cepat. Gitu. Jadi ibaratnya kalau di jam 8 lah jadinya. Siangan malah. Karena subuhnya sana ibaratnya jam 5 lah gitu, setengah jam 4 lah gitu. Makanya lebih cepat gitu. Makanya ngudak kita aja udah cuaca udah ekstrim gitu kan, tapi nggak akan bisa ini nih, nggak efisien gitu. Makanya coba ngecamp di atas, kita bandingkan cuaca hari itu seperti apa. Jadi setiap hari itu evaluasinya itu tuh cuaca. Akhirnya bener tuh setelah semuanya ini kita coba tuh penyapuan. Jadi kelihatan nih mulai dari atas ini nih, ternyata kalau diikutin jalur dari atas, kebuangnya kalau ketutup jalur jalannya, ngebuangnya ke kiri sini nih bro. Bayang nggak? Iya. Jadi kedeteknya, kayaknya kebuangnya ke sini. Makanya dibuatlah ibaratnya kalau dulu kita mengotakkan karvak bahasanya. Dibuatlah kotak karvak ini supaya untuk proses pencarian kayak gini. Udah tuh. Mulai ada tipe 3, pencarian mulai seperti ini. Dan alhamdulillah waktu itu sekitar jam berapa? Jam 12, jam 1 siang atau jam 2. Gue lupa lah. Pokoknya alhamdulillah ketemu 1. Posisinya ini ada batu kayak gini nih. Ini cerukan agak ceruk begini lah. Maksudnya begini kayak goa-goaan gini ya. Dia tidur di sini yang satu nih, cowok.
Posisinya ngeringkuk. Jadi gue sih ngeliatnya gini mungkin. Yang bisa, ini analisa pribadi gue ya, bahwa cuaca ekstrim. Hujan, badai, bla bla gitu-gitu. Terus bisa jadi yang dua ini entah duluan, entah sebelumnya gitu lah. Analisanya gitu ya. Iya. Karena yang satu ini ketemu nih. Ini posisi lagi tidur. Kayak yang menunggu. Kayaknya sudah mulai kebuang jalur jalan salah. Iya. Gitu bisa jadi. Dan dia nunggu tuh. Nunggu hujan, reda atau apa. Pokoknya ketiduran di situ lah konsepnya. Jadi posisinya tuh ya mungkin tadi habis oleng jatuh atau apa, atau ya kepleset atau apa, pokoknya dia berlindung di situ aja. Konsepnya gitu. Dan itu posisi meninggalnya yang ngeringkuk, tiduran. Tuh. Jadi itu yang menjadi analisa kami bahwa oh berarti bisa jadi nih arahnya ke sini nih. Ya karena posisi sore, ya akhirnya gini lah. Setelah ketemuan satu nih, ketemu satu, udahlah, tim dibagi lah. Yang kembali ke posko untuk proses besok pencarian yang mengejar yang dua. Gitu. Dah, yang tim bagilah itu biasa lah, tim evakuasi mah udah standar lah ya. Banyak ya. Yang mau turun ke bawah pulang ibaratnya mau bawa nih, udahlah itu standar lah. Kalau ketemu langsung dibikin buntelan atau dibikin bungkusan gitu lah, intinya bisa dievakuasi. Dan jalur evakuasi nggak lewat jalur utama kami yang di posko ini, bro. Akhirnya demi untuk mempercepat daripada kalau lewat sini lagi nanti resikonya apa. Karena jarak untuk menuju ini kalau nggak seingat gue ya 1, 2, 3, ya hampir 3 punggungan. Maksudnya gini, walaupun batuan, Iya. masih di atas batuan. Tapi kalau mau naikin ke atas ini bisa sampai 3 punggungan lagi gitu. Ngejahitnya, karena kan kami ngejahitnya begini waktu itu. Benar dijahit gitulah pencariannya. Akhirnya alhamdulillah ketemu satu di situ. Nah makanya kalau dibalikin agak resiko ya kan, waktu dan sebagainya. Akhirnya kesepakatan lah bahwa evakuasi waktu itu tuh diturunin ke bawah, lewatin punggungan yang ada, entah yang mungkin lokal banyak lah ya, pemandu lokal dan sebagainya, dan hafal jalan dan jalur kan. Hampir semua gunung di Indonesia itu kan seluruh punggungan itu hampir semua didaki orang. Bukan didaki dalam artian tanda kutip, mungkin jalur pemburu, jalurnya masyarakat dan sebagainya. Intinya ada jalur lah yang masyarakat hafal, minimal bisa tembus lah. Oh ini nanti tembus desa ini, oh, oke silakan. Makanya turunlah tuh si korban atau yang MD ini sudah dikirim. Kalau nggak salah tuh sampai di bawah itu jam 11 sampai jam 12 malam lah. Dikirim itu, terkirim lah sampai di bawah. Itu terkirim sampai jam 12 malam. Ya udah, kalau kami mah balik evaluasi lah tuh. Berarti besok kemana nih? Gitu prosesnya. Udah tuh dibagi lagi tim. Jadi ada fokus, jadi makanya kita tanya dulu kan, biasanya kalau evaluasi itu kan nanya juga di bawah posko SMC ini punya pasukan lagi nggak buat naik? Karena begini-gini, nyapunya tuh dari atas dan dari bawah. Berharap bisa ketemu. Jadi dari punggungan ini nih, berharapnya bisa ketemu dari bawah sini atau dari sini bisa ketemu. Udah tuh proses itu kurang lebih berapa hari itu sampai ya, dari bawah juga beberapa hari naik, dari atas juga. Intinya kalau atas naik turun ya, balik lagi ke posko masalahnya. Itu gue ingat banget ngalamin bahwa proses pencarian ini gue sampai 3 punggungan pernah tuh. Jadi posko SC gue anggap di sini lah ya, di telunjuk gue ini. Gue pernah di jari kelingking nih. Gue iseng nih sama adek-adek gue nih. Melenceng jauh berarti bang? Iya, maksudnya pulangnya bukan naik kaki ke atas, males gitu. Potong yuk gitu. Potong. 1, 2, 3, 4, 5. Sekalian nyari juga. Sekalian nyari, intinya tetap motong. Awalnya kan ada gue yang lain, silakan kalau mau yang monggo, kalau yang mau nyari terus balik lagi ke atas lewat jalur utama silakan. Kalau gua iseng sama adik-adik gua nih, kita coba yuk kita motong. Wajib juga ngikut ternyata. Tapi sebenarnya nyari itu, intinya kita ngamatin. Itu sebenarnya gunung yang berair lah. Ya, maksudnya airnya banyak. Batu-batuannya juga ini. Cuman memang karena cuaca waktu itu aja sih, yang maksud gue yang ekstrim aja sih gitu. Dan kalau di SAR itu 1x7 itu biasanya ada evaluasi. 1x7 ya pencarian. Kalau tidak diketemukan atau apa, ada evaluasi, akan dilanjut atau tidak. Nah, biasa dilanjut itu sampai 2x7, maksudnya 14 hari lah pencarian. Kalau 14 hari ini
bisa jadi nanti SAR itu akan ditutup biasanya. Ditutup atau dibuka kembali atau diperlanjut atau diperpanjang bahasanya gitu. Tergantung dari permintaan kesiapan semua tim nih, baik posko SMC, OSC, pasukannya ada apa enggak, orangnya ada apa enggak, secara logistik aman atau enggak dan sebagainya. Intinya seperti itulah konsepnya. Jangan sampai gini, yang namanya tim SAR itu jangan sampai lo di SAR. Oke. Gitu, lo nggak punya logistik, nggak punya apa, ya mati konyol lo di sana gitu. Makanya setelah 7 hari ketemu nih, kalau 7 sampai 8 hari gue lupa lah sih. Yang pertama ini sampai 14 hari tuh kalau nggak salah dicari, dan itu nihil. Yang dua nihil, nggak ada sececah apa ya harapan lah. Kalau nyari itu bahasa gini, lo nemuin aja sendal, sepatu, gelang, baju sobekan, tas tertinggal atau itu pasti senang banget. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali jejak. Nggak ada. Jadi ya makanya kan dari pertemuan pertama ini kan kita analisa tuh jadinya. Apakah gue nggak tahu ya, apakah dia ini, seingat gue tuh kalau nggak salah yang ini seniornya deh. Yang ketemu ini. Yang dua ini juniornya atau apa kayak gitu. Dia di sini di bawah analisa tadi sebelum atau sesudah. Kalau dari posisi kayak tidurnya kan kayak orang ngeringkuk yang nunggu. Ya. Jadi kayak yang ya gue nggak tahu dia nunggu adiknya datang yang tersesat atau dia yang tersesat atau kayak gimana kayak gitu. Jadi analisanya tuh yang benar-benar ya kalau menurut gue memang faktor kesalahan, maksudnya faktor permasalahan waktu itu adalah karena faktor cuaca. Oke. Gitu. Jarak pandang itu nggak dapet bro. Kalau bagi gue tuh gue aja di sana itu jarak pandang 1 meteran gitu. Jadi maksudnya makanya body to body-nya kita tuh saling mengingatkan waktu itu pencarian ya. Itu nggak boleh jauh-jauh. Nggak bisa misalkan lu mau gue jaraknya 5 meter, 6 meter nggak bisa. Nggak kelihatan. Dempet berarti ya? Ya intinya gitu semeter 2 meter lah kalau iya. mau gitu. Jadi gue tahu nih misalkan kiri gue lu gitu. Ya itu harus dinikmati, makanya ya itu petir, hujan, kabut tebal, jarak pandang nggak ini itu udah lengkap lah porsinya. Jadi makanya gue bilang tadi tim sarang itu tuh bagi gue waktu itu tuh seru banget. Jadi kalau tiap malam itu kami tuh tiap hari harus api unggun aja. Karena baju basah, maksudnya pasti udah agak demek lah gitu ya, maksudnya nggak enak lah gitu. Tiap malam harus jemur-jemurin atau gitu-gitu lah untuk ini. Dan akhirnya si pihak SMC di bawah gitu ya bilang bahwa untuk sementara di hold. Sebenarnya kalau tim SAR tuh bagi gue ya, gue agak malas kalau denger hold gitu ya, ditahan gitu ya. Mau diberhentikan atau apa gitu, gue paling malas gitu karena ini ada 2 yang belum nih gitu, tanggung nih gitu. Kita harus berserius-serius nih gitu. Tapi karena ada pihak SMC kan yang kuasanya itu kan hebat gini, koordinator tertinggi itu kan di bawah di posko SMC. Di tengahnya ada posko ESC. ESC itu memberitahu kan informasi dari SMC gitu-gitu loh. Tiap malam kan mereka berkoordinasi by radio ya. Jadi ya harus evaluasinya apa dari atas nih, OSC ini pencarian gimana dari tim-tim yang dikirim dan sebagainya itu diterima di SMC. Nah tapi kan keputusan tertinggi semua di SMC. Nah SMC ini yang akhirnya memutuskan untuk di hold gitu, ditahan dikarenakan salah satunya adalah gunung ini Gunung Agung ini memang bagi gue unik lah ya. Ya mungkin karena keagamaan di situ ya. Ada beberapa. Jadi misalkan kayak apa gitu, acara keagamaan atau apa, gunung itu dilarang untuk didaki. Oke. Gitu, ada hal itu. Makanya cepet di hold gitu. Ya, sempat di hold itu, gitu. Makanya kan, terus ya sudah, jadi kan jadi istirahat tuh, yang di atas istirahat, yang di bawah juga istirahat intinya. Ya di atas nggak boleh ada pergerakan lah intinya. Tapi nggak turun, apa tetap masih stay di atas? Standby di atas. Nah, itu yang gue bilang, gue cerita sama lu. Standby kami setiap hari kan tadi gue bilang. Posisi kami gini kan tadi yang gue bilang, waktu gue datang 7 hari itu. Selama 2 minggu ini itu jadi barak-barak tenda, bro. Tiap hari kerjaannya itu pulang dari pencarian nggak ketemu atau apa, udah tuh bikin tangga-tanggaan, bikin jadi awal gue tidurnya agak duduk, akhirnya bisa jadi kalau buka tenda diratain gitu ya. Diratain gitu. Jadi dari begini tuh bisa, maksudnya gini, ada lahan yang dibikin apa ya,
tangga-tanggaan menuju bivak 1 sini, bivak 2 sini, bivak 3 sini gitu. Jadi kayak nih nanti posko OSC kalau malam api unggunan evaluasi lokasi di sini karena tanahnya udah mulai kita rata-ratain tuh. Jadi kayak lapangan gitu ya. Jadi kalau lu buka tenda datar, bukan tenda yang miring gini atau apa gitu enggak, tapi udah datar. Setiap hari itu. Jadi bengongnya kami itu kalau tiap sore itu sembari nunggu masak atau apa tuh itu ngegali bikin rata-rata tangga-tanggaan. Jadi kasih kayu, bikin tangga-tanggaan aja. Trap gitu terus. Itu kalau setahun 2 tahun sudah di desa itu. Sejadi. Iya. Itu selama 2 minggu seperti itu. Iya, tiap hari. Gitu. Tiap hari. Makanya kalau nggak tahu infonya sekarang tuh jadi posko EC waktu itu, sekarang infonya waktu ada yang naik ke sana tuh. Sekarang jadi tempat untuk pendaki yang Gunung Agung tenda terakhir. Oh, jadi area camp berarti. Ya, area camp terakhir di situ. Sekarang walaupun memang sebenarnya nggak pas di situ. Karena nggak ada titik air bawah lagi tuh masih agak sejam perjalanan lagi lah ke bawah gitu. Jadi ada artefak yang sama sih. Iya. Jadi lucunya gini bro. Bawah ini adalah tempat bivak, yang ini tempat bercocok tanam. Oke. Iya. Jadi ada sini banyak loh tanda-tanda ini yang dulu tuh kayak gitu. Itu selama 2 minggu. Makanya ketika di hall ya sudah kami pasrah kalau kayak gitu. Itu kan yang punya kan bukan ya masyarakat lah ya. Maksudnya bahwa ini ada kita percayakan hal itu ya sudah masyarakat di hall. Tahanlah itu. Evaluasi di bawah, di atas intinya kemungkinan besar kita ditarik mundur. Gitu. Untuk sementara ini tarik mundur. Untuk tidak proses pencarian kembali. Ya sebenarnya bagi tim SAR sih sebenarnya ya gimana lagi gitu. Kami cuma ikhlas, tapi sebenarnya kan kalau dia tergantung ada ya siapa yang mau, maksudnya gini, yang support lah. Yang mau support itu dalam arti bukan hanya masalah logis, bukan itu aja support. Support itu maksudnya bahwa menjamin bahwa teman-teman di atas itu akan aman. Gitu. Karena juga banyak masyarakat desa juga yang kayak guiding dan sebagainya yang kan kami juga kayak porter lah biasanya, ada porter dan di sana yang siapa tuh bawain logistik tuh orang-orang Bali itu tuh bantuin. Oke. Sebenarnya agak-agak serunya di sana tuh ini nih, makanan. Yang berbau-bau sapi nggak bisa bro. Oke. Sosis daging sapi gitu-gitu atau apa tuh abon, itu nggak bisa loh. Nggak ada berarti. Nggak boleh. Emang tidak boleh, dilarang. Dilarang di sana. Oke. Jadi lu bener-bener nerima makan ikan asin, ya kalau ayam masih bisa lah ya, gitu. Tapi kan ayam nggak mungkin lo bawa ayam. Kalau buat lama-lama di sana, kapan? Gitu. Yang kedua, sempat juga tuh kita dikirimin ayam hidup. Ayam hidup? Ayam hidup hitam. Ayam cemani ya? Apa ya? Ya bukan buat dipotong ya. Oh, buat apa? Nggak tahu. Jadi gue agak-agak menjauh lah kalau yang begitu-gitu. Gue lebih tertarik ke cerita dari teman-teman satu-satu, misalkan apa yang lo temukan tiap punggungannya, lo ketemukan setiap ininya, jengkal-jengkalnya itu. Gue lebih seneng itu dibanding mengulik yang itu. Oh, oke, paham. Paham kan? Iya. Gue nggak begitu inilah. Terlepas ya gue hanya menghormati lah ya. Terlepas bawa ayam ini monggo aja. Nggak ada benturan kok. Iya. Selama nggak berbenturan ya. Gitu. Bagi gue sih oke. Gitu. Makanya ya kalau kami kan lebih fokus bedah petanya, jalur petanya, bikin jalur petanya dan sebagainya. Itu yang gue alamin itu. Makanya di hall disuruh turun, jadi minggu ketiga, minggu keempat sampai akhir bulan Januari seingat gue tuh ya. Kami ditarik mundur akhirnya semua tuh. Tarik mundur, itu tinggal Besaki semua tuh. Dan ini yang bagi gue sampai saat ini yang gue ngalamin ya bagi gini. Jadi ada titik di antara tengah-tengahnya Gunung Agung ini. Ini ada namanya Pura Tirta Giri Tirta apa kalau nggak salah Giri Tirta. Ini adalah tempat titik akhir, tempat titik awalnya air minum. Oke. Kalau lo ngambil air tuh di sini titiknya, Giri Tirta. Dan kalau lo bayangin nih, atas ke sini nih berkabut. Ke bawah ini terang benderang. Nanti gue ceritain setelah ya yang keduanya. Ini makanya di sini titik anehnya.
bagi gue keren. Gunung ini kayaknya penuh ini deh. Misteri. Iya. Padahal gue pengennya nih, gue kan nama gue ya. Gue pengen naik gunung terakhir yang wah nikmatin Pulau Bali gitu-gitu ya. Gila, gue sampai berhari-hari bro. Dan itu gue ngalamin nilai-nilai hal-hal itu ya. Maksudnya faktor-faktor itulah, cuaca-cuaca itu. Terlepas ya kita tetap ya berapa kali kok ke puncak ya? 7-8 kali lah. Pokoknya harus ke puncak dulu, puncak. Raba itu kayak gitu-gitu lah pokoknya pencarian pertama itu. Makanya sampailah akhir bulan ya akan ditutup tadi gitu ya. Akhirnya kami evaluasi, istirahat di bawah, evaluasi akhirnya tarik mundur. Semua tarik mundur karena mau ada acara apa ya? Galungan atau apa gitu. Sampai 2 minggu 3 minggu gitu lah. Keagamaan ya. Keagamaan gitu, gua nggak tahu, di Bali lupa nama acaranya. Jadi semua karena gini, Gunung Agung ini salah satu jalur pendakian kan namanya Puri Besaki. Ada pura besar gitu yang menjadi tempat apa ya, mungkin sembayangnya ya atau apa gitu untuk orang-orang Bali di sana gitu. Jadi gunung ini nggak boleh ada orang di atas, bahasa gitu lah. Oh, oke. Karena gunung ini kan diagungkan dan didewakan kali atau apalah gitu. Tapi intinya jangan sampai ketika mereka lagi sholat atau lagi sembayangnya dia itu ada lu di atasnya gitu ya. Gitu. Oh, makanya disuruh turun. Disuruh turun semua. Oh iya paham. Makanya ya itu kita terima. Itu kan makanya kalau di kita kan ada namanya menghormati adat istiadat setempat. Ya itu tarik mundur tuh. Itu balik tuh semua tuh. Nah, akhirnya kita dibalikin ke Bandung semua. Pulang lah. Semua ke Bandung dengan ya alhamdulillah baru ketemu satu gitu ya. Oke, Februari itu akhirnya Januari itu habis lah. Anggap habis Januari. Selesai, Februari itu kami di Bandung itu setiap minggu itu ya samping istirahat dan sebagainya kami diundang lah tuh di kampusnya. Kita briefing, evaluasi, bla bla bla. Terus minggu pertama, minggu kedua itu kalau nggak salah lebih cenderung untuk pembahasan si 2 orang ini nih. Tetap. Jadi gue nggak tahu ya siapa yang, kalau gue juga pasti penasaran. Kalau gue jiwa gue masih penasaran. Bang ketemu ini kayak nggak seru gitu. Bagi gue ini ya PR lah gitu. Akhirnya 2 minggu ini kita tuh kalau nggak salah tiap malam apa gitu, gue lupa, ngumpul, ketemu, terus kita bedah nih gitu. Bedah pertama itu adalah bedah psikologi. Oke. Jadi gini, kalau gue harus hafal, apalagi waktu gue pernah cerita itu lah, harus tahu buildingnya dulu apa nih. Karakter si yang pertama nih, cowok yang belum ketemu nih kayak gimana nih gayanya nih. Oke, iya. Gayanya pemberani kah, pendiam kah, gitu-gitu lah. Atau terus kedua mungkin nanti kalau dia lagi emosinya kayak gimana nih gitu. Sampai sedetail itu berarti. Oh iya, wajib. Tim SAR itu harus tahu itu bro. Jadi gini, ketakutan tim SAR itu kan kalau ketemu yang orang-orang yang begini, daya jelajahnya mungkin nggak tinggi, tapi keberaniannya lebih tinggi. Gitu ya. Kalau daya jelajah lo lebih tinggi, pastinya lo akan lebih ngerem. Iya. Ya, gue tau gunung-gunungnya, gue agak ngerem santai, slow gini-gitu. Tapi yang ngeri belum daya jelajah tinggi, tapi kemampuan itu nekat ya. itu yang lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Karena bukan apa-apa, ketika nanti lu tersesat sedikit aja, bablasin. Itu yang paling ngeri. Oke. Ngeri gak? Bukannya lo, dulu gue salah jalan kayaknya nih, balik lagi dulu ke atas. Itu beda. Nah kalau yang ngeri itu ya gitu, terusin aja terus juga sampai ke bawah. Itu yang paling bahaya. Jadi tuh minggu pertama itu kita detail tuh. Yang kedua kan yang perempuan ini karakternya kayak apa? Wah harus ditanya. Jadi teman-teman kampusnya, teman-teman kuliahnya, keluarga dan sebagainya itu bongkar gitu. Supaya kita bisa menganalisis gerakannya kemana nih. Kan dulu kan, gue nggak tahu bener apa enggak, tapi apa mereka pacaran atau enggak, gue nggak tahu. Gitu kan, pasti kalau lo pacaran pasti saling melindungin tuh, saling jaga kayak gitu-gitu sampai menganalisa itu, apakah mereka pacaran atau enggak dan sebagainya, kayak gitu dulu tuh menganalisanya. Karena kalau lo pacaran, ya kayak gue tadi nanti gue cerita di Kerinci lah, gitu, itu kan juga pacaran juga gitu intinya. Pasti si cowoknya akan jadi pemberani kah, pelindung kah, gitu-gitu lah, standar cowok lah bro. Oh iya, paham. Sama perempuan kalau di gunung gitu. Nah itu sampai kayak gitu tuh 2 minggu pertama. Yang kedua, juga kita habis itu baru menganalisa peta tuh. Pergerakan dari mana ke mana, misalkan dari tadi gue bilang di puncaknya di sini, titik temu yang pertama di sini, menyebar sampai ke sini, atau ke sini yang gue bilang tadi. Yang ke arah Danau Batur atau apa lah.
gue lupa. Itu sampai kita analisa ke sini. Jangan takutnya karena ya itulah tim SAR itu kan menganalisa secara peta ya, bukan menganalisa secara ngada-ngada ini enggak. Kita pakai peta, makanya dianalisa tuh pakai peta tuh. Dibuatlah set areanya buat pertempuran bahasanya gitu lah. Oke. Ini lu berapa? Ditandain ujung ini nanti siapa jalur yang sampai gitu tuh tandain. Dan ternyata minggu ketiga sudah ready. Minggu ketiga itu pembukaan rekrutmen itu dari pihak kampus menawarkan beberapa orang ya termasuk dari anak-anak Wanadri gitu ya. Yang mau berangkat dan kampus menyediakan 1 buah bis waktu itu. 1 bis. 1 bis ke Bali. Itu ingat banget tuh 1 bis ke Bali. Jadi ada teman-teman volunteer Sebandung Raya lah gitu ya. Teman-teman relawan Sebandung Raya, Pita Alam Sebandung Raya yang mau hadir, mau ikut. Silakan. Disediakan 1 bis untuk berangkat. Tuh termasuk senior-senior gue juga ya ikut lah sih. Itu ada Bongkeng termasuk gitu. Dan gue juga nggak tahu siapa yang koordinasi, entah siapa yang ini. Ternyata waktu gue berangkat dari naik bis ke Bandung nih, ada Bandung ke Bali, ketemu tuh sama polisi K9. Polisi K9? Ya, polisi anjing itu, polisi satwa itu. Itu ternyata mau bantuin jadi komandannya itu ketemu lah, mau bantuin dan pengen tahu SAR gunung. Jadi dia bawa anjing-anjing yang pacak-pacak itu loh. Bawa anjing berarti? Bawa anjing. Dan ini bukan bahasa kasar ya, memang. Dia bawa anjing. Iya. Bawa anjing, dia bawa anjing kayak jenis apa ya, gue nggak ngerti tuh, herder gitulah, model herder. Terus ada lagi yang kayak yang galak banget tuh, yang Doberman gitu-gitu. Tapi yang konsepnya penciuman gitu lah. Oh, oke. Yang pencium gitu. Ketemu lah tuh di perjalanan di Bali. Kalau lo mau tahu bis yang gue bawa itu, wah itu horor tuh. Itu senior gue tuh ngingetin gue nggak tahu ya. Gue kalau di mobil itu memang gue nggak tahu ya. Berangkat pertama pesawat gue sama turbulen. Iya. Ini naik bis, kalau lo mau tahu, bis gue itu sasisnya sama bodinya tuh miring gini jalannya. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Kenapa itu? Gue nggak tahu. Dari bisnya ini. Bisnya itu masalah bisnya. Gila, gue bilang. Jadi pas mau nyebrang itu ditangkap polisi. Si bis itu diberhentiin. Ya, gue ketemu polisi K9 tuh di situ tuh sebelum mau nyebrang ke Bali dari Ketapang. Okay. Ketapang ya? Iya. Ketapang itu Limanuk gitu. Nah itu diberhentiin tuh, disuruh ganti bis. Karena bisnya nggak layak masuk Bali. Kalau di Bali kan banyak peraturan, bro. Oke. Ternyata si bis itu sebenarnya memang mau ke Banyuwangi, mau reparasi itu mobil. Jadi gue dikasih bis yang kayak begitu. Bisa dicoba berarti biar sekalian jalan. Bukan. Biar sekalian jalan gitu ya. Buat direnovasi, buat dibenerin. Kebayang, gue bilang gila. Nyawa 60 orang itu paling. 60 orang tuh gue pendaki sebandung Raya itu berangkat dari Bandung. Hampir 60 orang lah. Gue inget banget tuh. Makanya gue bilang, aduh, kok perjalanannya begini ya, serunya gitu. Itu yang bagi gue yang, aduh, berangkat pertama gue pesawatnya turbulen, gitu. Yang kedua, itu ya. sepanjang jalan tuh supirnya udah ngantuk, bro. Gue inget mas senior gue tuh yang nyuruh gue tuh, temenin, Meng. Ngapain sih, Bang? Temenin. Gue liatin tuh, ngantuk-ngantuk. Jadi gini, gue tau lah kalau orang bawa mobil ngantuk tuh ketahuan kayak gimana bawa mobilnya. Gue pikir keneknya tadi nggak bisa bawa mobil, ternyata besok paginya kenek kayak, aduh bang, gue bilang kenapa nggak dari pagi malam aja sih. Supir tuh udah nggak nyaman bro. Jadi sepanjang jalan tuh gue udah, waduh gue bilang, error nih supir. Gue bilang maut juga, gue diajakin maut. Gue bilang, serius sudah yang ketemu bis tuh berhenti ngerem, jalan lagi. Wah, gue bilang, lu kalau ngantuk gue gitu, lu berhenti, turunin gue semua di sini. Gue suruh kayak gitu bro. Gue sempet kayak gitu, gue berhenti, gue suruh turun. Akhirnya minta kerokan sama keneknya. Akhirnya gue nunggu subuh, gue inget banget tuh, jam subuh, sampai subuh sampai terang, akhirnya baru jalan lagi. Gue gak berani, lu tidur aja dulu, gue bilang. Gak taunya besok paginya keneknya, kenapa gak langsung keneknya aja lu bawa, maksudnya yang lo yang bawa. Gak berani bang, gue kalau malam, gue beraninya pagi. Ya, di situ gue bilang, aduh, gue bilang, seru juga nih tantangannya gitu. Tapi itu yang gue alamin. Sampailah kami di Bali, ketemu lagi di Purwesaki, ketemu gitu, bikinlah posko SMC kembali.
Akhirnya di bulan Maret itu, yang tadi gue bilang cerita dari jalan, ketemulah perjalanan ini, ketemu dengan K9, bergabung K9. Jadi kita bikin posko tuh kembali tuh, posko besar. SMC itu bareng K9, polisi anjing satwa itu tadi. Intinya kita cobalah nih dari jalur yang kemarin belum clear, merasa belum clear gitu ya, kita bangun lah. Ini ada tim nih dibagi tuh, jadi ada jalur punggungan, lembahan, jadi 6-7 regu lah. Oh, oke. Ini jadi intinya pendakian dari sisi sini. Jadi ada yang dari sisi punggungan, lembahan. Kenapa harus ada kayak begini? Jadi nanti si tim lembahan ini akan dipantau oleh tim punggungan. Oh. Jadi kalau radio itu bro, kan nggak mungkin lo dapat kena suaranya. Kalau dari lembahan suka ketutup kan. Di relay oleh teman-teman punggungan. Jadi kalau ada apa-apa, ya tapi tetap aja kalau bermalam nggak boleh di punggung bawah. Nggak boleh di lembahan ya? Nggak boleh di lembahan, dia naik ke atas gitu. Tapi pose pencariannya dari lembahan ini. Kalau gini, kalau pencarian itu nggak boleh dari atas ke bawah. Kalau di lembahan ya. Iya. Karena resikonya lo ketemu tebing, jurang, gitu-gitu itu lebih resiko. Makanya kalau kemarin ada yang bilang lebih air tuh turun itu kan dia bilang akhirnya jatuh kan. Yang waktu itu mana Cikure apa di mana tuh yang yang nemuin air. Ya. Pokoknya ada kepleset jatuh. Ikutin aliran air udah sampai bawah gitu. Gitu. Oh itu salah besar. Salah besar kalau hanya buat ngambil air oke. Tapi bising itu jangan. Karena lembahan itu nggak akan ketahuan. Seberapa tinggi turunannya itu seberapa tinggi. Kelihatannya rendah mungkin paling cuma setengah meter atau semeter perasaannya gitu. Ternyata tuh kalau kita turunin lu bisa merosot wah, jurang bisa jadi kayak gitu. Itu risikonya kalau kita lembahan. Makanya selalu mulai dari bawah ke atas kalau masuk lembahan. Jadi tetap aja nge-campnya nanti di atas punggungan ditarik. Kayak gitu. Kebetulan gua waktu itu ditugasin untuk nemenin K9. Jadi lewat jalur utama. Karena buat bikin posko utama lagi jadi posko EC-nya lah di atas. Bangunlah itu tuh. Oke, kita pantau nih. Gue sih karena gue nunggu standby dari regu yang 1, 2, 3, 4 kalau nggak sampai 6 regu yang dari bawah ini terus menuju ketemu. Nanti ketemunya semua di sini nih. Di posko gue ini yang kemarin akhirnya gue bilang selama sebulan itu gue bangun akhirnya jadi posko tempat enak lah. Ini yang gue bangun di sini. Jadi intinya bergeraklah tuh semua dan hasilnya nihil. Jadi 3 hari ketemuan itu ketemu sama pasukan besar ini nihil. Gue nungguin di atas gitu, nunggu. Tetap masih pencarian juga, gue coba tidur di atas atau pencarian di atas dan sebagainya. Gue ngalamin itu tuh. Tetap masih kekeh gue di ngintip-ngintip di beberapa lembahan gitu, ngajak adik gue atau cuma berdua body system. Pokoknya minimal harus berdua aja. Gitu, gue cuma jalan terus. Sekarang gue jadi tim OSC kan, nemenin K9 juga gitu, nemenin posisi anjing-anjing ini. Sayangnya, gue pikir si anjing ini kalau udah di gunung itu ya penciumannya bagus deh. Ternyata no men. Meler. Lah. Sekelas anjing Helder, Doberman gitu. Itu kan anjing-anjing terlatih berarti Bang ya? Tapi nggak bisa di gunung ternyata. Oke. Jadi sepanjang hari itu akhirnya berapa 2-3 hari gue lupa lah. Sambil nunggu teman-teman yang di bawah itu kan. Gue ingat banget tuh sama senior gue salah satunya tuh. Kita bangunin tuh rumah-rumahan si anjing. Tenda-tendaan. Iya. Ibaratnya kita kayak bivakan kamar lo sini ya, kamar lo sini. Di depannya api unggun. Supaya ngangetin dia. Itu gue inget banget tuh. Itu ya mungkin gue atau mungkin memang bukan kapasitas gunung buat gunung ya gitu si anjing-anjing ini. Itu meler, bro. Gak bisa. Jadi mungkin ya gimana lo mau nyium orang lo meler. Ya kayak orang pilek aja gitu ya. Ya gitu. Ya mampet gitu. Wah, itu tiap malam kita deketin api, elus-elus gitu. Pokoknya intinya biar nyaman aja. Itu tuh. Dan yang paling serunya itu sama teman-teman dari K9 itu sebenarnya kasihan dari ininya lah. Gue lucu lah. Gue nggak tahu ya. Ini instasi dan sebagainya. Ya anjingnya mah makannya enak sih. Daging. Yam gitu. Gue kadang makan lo enak banget tuh gitu. Kalau kata si penjaganya ini bilang ya memang biaya hidupnya mereka tinggi tiap harinya itu biaya. Lebih tinggi biaya makannya gitu. Sama yang jagain ya. Dan itu makanya gue bilang tadi bahwa udah tuh pencarian selama 2 minggu tuh sama teman-teman K9. Nihil. Padahal kita udah pakai itu juga, tapi nihil. Memang nggak bisa. Cuacanya memang nggak dukung lagi gitu. Maksudnya sampai di sana tuh tadi gue bilang
antar si pura tadi ke atas itu tuh gelap. Jadi gini, yang paling seru Kinan ini bawa teleskop ya. Apa yang buat ini teleskop ya? Teropong. Bawa teropong itu gue dari atas nih ngeliat pantai Kute kelihatan panjangnya berapa kilo tuh, kebayang nggak boleh? Gue bisa ngeliat tuh. Canggih tuh alatnya Bang ya. Canggih teropongnya. Kalau nggak salah 2-3 kilo gitu lo bahasa ininya dia lah ya. Bahasa bidiknya dia ya. Tapi intinya gue bisa melihat pantai dan melihat orang berjalan. Tapi walaupun nggak secara detail nih baju birunya kelihatan atau apa, tapi detail mukanya saya nggak kelihatan. Tapi itu bisa terlihat tuh. Dia bawa teropong itu tuh. Itu gue seneng banget tuh mainan di atas gunung tuh buat bawa teropong, ngintipin, mantau gitu. Gue seneng banget. Sampai ke bawah-bawah masalahnya. Bayang nggak? Jadi gue teropongnya tuh harus dari tempat yang terang. Nggak bisa di gunungnya itu nggak bisa. Jadi batas pura ke atas itu gelap. Di pos itu nggak bisa berarti? Nggak bisa. Gue harus ke pura ini dulu. Jadi turun ke bawah? Iya. Itu baru bisa kelihatan. Jadi ya makanya kan teropong itu akhirnya dibawa ke atas, uji coba gitu kan. Nggak bisa. Maksudnya ke bawah bisa kelihatan, tapi ke atas. Gunungnya ini benar-benar apa ya? Gue nggak tahu ya. Diselimutin kabut tebal gitu, bro. Oh. Jadi ini ibaratnya pucuknya begini nih. Iya. Ini setengahnya gitu ya. Ini pura, namanya ini pura Tirtagiri nih. Iya. Giri Tirta lah. Aku lupa namanya. Ini ke atas kabut tebal. Ke bawah terang benderang. Terus selama 2 minggu gini lah ya. 2 minggu ini gue sama Kinan ini. Jadi akhirnya gue nggak pakai binatangnya. Binatangnya gue taruh tuh di posko. Orangnya aja udah. Semuanya ikut nyobain. Jadi akhirnya kami ngajarin juga lah sama teman-teman Kinan ini untuk pencarian orang hilang tuh gini kalau di gunung, gitu. Pencarian pakai metode. Kalau mereka kan kalau pakai metode anjingnya itu kan anjingnya yang bergerak kan. Kalau ini akhirnya manusianya yang bergerak. Turun juga berarti ya? Turun mereka akhirnya anjingnya ditaruh aja di. Tadi gue bilang gue udah bikinin kandang-kandangnya lah. Udah kita nyari itu sama mereka. Oh mereka senang banget tuh bro. Mereka seneng banget yang gini ya naik gunung gitu, paham nggak? Ya bagi mereka mungkin bukan tempatnya ya, bukan kawasan. Tapi mereka senang banget tuh naik gunung. Pencarian tuh kami dari hari per hari itu akhirnya pakai orang. Sampai akhirnya kan hari ke-7 apa hari ke-8 gitu, gue lupa. Salah satu ada anggotanya yang mungkin lemah ya, karena mungkin faktor logistik atau apa gue kurang paham. Karena kan kalau gitu kan logistik masing-masing. Sebenarnya sih nggak masing-masing juga. Kalau lo mau makan nyampur sama gue monggo aja. Tapi mau makanan kampung gitu, makanan kampung kan asin gitu ya. Ya gitu-gitu rasanya gitu. Ya silakan aja, tapi gue nggak tahu ya. Fisik manusia beda-beda kan. Ada yang tumbang tuh, bro. Salah satu dari anggota mereka ada yang tumbang. Tumbang itu dalam arti gini. Jadi waktu itu kondisinya hujan. Kayaknya dia kepleset. Gitu kepleset, jatuh, nggak sadarkan diri. Dan salah satunya lagi itu kayak udah gejala hipo lah. Hipo stadium 1 menuju 2 lah sebenarnya. Gua sama senior gua tuh salah satunya gitu ya. Kita sebenarnya udah pasang mata aja tadinya. Kenapa nih? Udah siap-siap aja. Jadi tempat kami itu tempat buat malam biasa evaluasi briefing itu udah tuh standar. Api unggunnya walaupun hujan digedein. Pokoknya api unggun tuh nggak boleh mati aja sepanjang tiap hari tuh. Kenapa deh? Karena cuaca lagi begitu kan. Itu tambahin gedein lagi. Persiapan tuh di bawah tuh si yang korban ini, maksudnya yang makanya tim SAR jangan sampai disar itu, makanya resikonya gitulah. Udah tuh akhirnya kami tolongin orang yang ini beresin gitu, udah telanjangin bla bla kayak gitu standar lah ya, gitu. Masukin tempat dingin, pokoknya udah sampai selamat lah, udah aman gitu. Makanya akhirnya si komandannya mungkin mengevaluasi bahwa mungkin kalau pakai manusia udah nggak bisa, maksudnya pakai binatangnya nggak bisa, terus pakai manusia juga ada batas waktu. Makanya 1x7 itu waktu itu udah hari ini ditarik mundur si Kinan sama timnya juga. Makanya selesai. Kalau kami masih lanjut tuh sampai kalau nggak salah sampai 10 deh gitu, karena 10 harian lebih deh gitu, sampai 14 hari kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah sampai 10-an hari Kinan udah tarik mundur tapi tetap ada di bawah ya mereka. Gitu, tapi intinya mundur dulu, tapi ada di bawah. Dan kami memang evaluasi besar itu bahwa selama 14 hari ini nihil tuh udah semua set area yang kami rasa curigai udah kayak cari gitu. Tapi memang Tuhan berkehendak lain, bro.
Gitu. Makanya kalau nggak ketemu itu bukan dalam artian tim SAR tidak tidak niat mencari ke sana sini atau enggak. Tapi ya mungkin Tuhan berkehendak lain. Kalau orang pintar itu mah bilang ya paling tutupin tuh gitu. Kalau sarkunnya. Iya. Ya bisa tutupin ini mah nanti kalau udah dibalikin kalau udah nggak dibutuhin. Ya gitu. Biasa gitu, Bang. Iya. Selama pencarian yang gue ngalamin selama SAR ini, yang gunung yang paling gue Kerinci, Semeru, Gunung Gede, Ciremai, Gunung Gede, ya betul Gunung Gede, tapi walaupun Cilember itu, yang ini gunung yang paling bagi gue ini penuh mistisnya tinggi. Gunung Agung ini. Iya. Ya gue bilang tadi, ya mungkin karena gunungnya memang gunung sakral ya, maksudnya di Gunung Agung kan gunung sakralnya orang-orang Bali. Ya. Tapi gue bilang mistisnya paling tinggi bro. Itu makanya gue bilang tadi bahwa menghormati adat istiadat tempat itu wajib lah. Gitu nggak, jadi jangan sampai lu sonong boy di sono. Ya makanya tadi gue bilang kenapa kita sampai ke hall, ke jeda-jeda dan sebagainya, itu kan ada beberapa ya tadi ada unsur keagamaan, acara keagamaan atau ada kayak gitu-gitu lah. Gue kurang paham ininya, tapi intinya kita dibatasi untuk itu. Makanya pencarian tim kedua pun akhirnya dengan pasrah, dengan ikhlas gitu, akhirnya tarik mundur. Itu sudah hampir ke 14 hari. Akhirnya kita evaluasi besar di bawah. Terus dari pihak kampus juga kalau nggak salah waktu itu juga udah koordinasi dengan keluarga kayaknya ya. Dan keluarganya juga coba mengikhlaskan karena udah hampir 3 bulan ya gitu. Hampir 3 bulan berarti udahlah kalau nggak ketemu dua-duanya sudah diikhlasin. Gitu. Jadi ya udah tim SAR dibubarkan. Gitu. Dipulangin lagi ke Bandung berarti. Iya, pakai bis itu lagi enggak? Nggak bisa ganti yang bagusan lah. Oh ganti bis. Jadi pakai bis itu lagi. Enggak. Jadi ini SAR terakhir gue sebenarnya, SAR Gunung Hutan terlama lah ya. Jadi gue ambil kesimpulan bahwa dari mulai bulan Desember, Januari, Februari sampai Maret, ya hampir 3 bulan lah kurang lebih. Yang pertama nih memang cuaca waktu itu ya tahun 2007 menjelang 2008 itu cuaca itu agak ekstrim lah. Gunung Agung itu benar-benar ekstrim. Makanya gue bilang tadi gunung yang paling terekstrim maksudnya waktu itu cuacanya yang bagi gue ngerasain selama tahun baru gue selalu naik gunung gitu dulu dari zaman-zaman sebelum gue masuk Wanadri pun ya ini paling terekstrim gitu, cuacanya paling terekstrim lah gitu. Itu benar-benar bahwa pencariannya nggak gampang, nggak mudah. Yang pertama tim SAR itu benar-benar berjuang menaklukkan dirinya dulu untuk siap. Itu yang pertama itu bro. Karena lo kalau nggak siap, gue yakin lo seminggu juga pulang bang ya? Boro-boro seminggu bro. 2-3 hari lo pasti balik. Iya. Karena cuacanya nggak bikin lo nyaman. Jadi gini, kalau lo SAR-nya nyaman, maksudnya nyaman tuh gini, alam mendukung gitu misalkan, itu pasti enak pencariannya. Tapi kalau alam tidak mendukung, lo jadi berjuang dulu ngelawan diri lo. Gue harus siap nih pakai baju basah atau celana basah, kebayang nggak? Iya. Buat nyari orang. Dia cuacanya yang begitu kan tiap hari lo menerima itu. Jadi Desember ke Januari yang tadi gue bilang kurang lebih sampai 14 hari ini adalah lo menikmati itu tiap hari tuh basah. Iya. Jadi si tim SAR itu basah. Jadi kalau pulang itu jam sampailah makan siang gitu ya di posko OS ya lo harus ganti baju kering, deketin api unggun, baju-baju lo kayak gitu. Itu perjuangannya bro. Dan baru ketemu satu aja gitu, walaupun udah ada positif gitu ya, wah alhamdulillah ketemu satu. Tinggal 2 PR-nya. Itu benar-benar inilah bahwa itu menjadi PR kita bersama lah maksudnya gitu ya. Bahwa ini harus kemana ketemunya. Februari kita coba analisa lagi itu sampai ke Maret pun dengan bergabung dengan tim Kinen juga akhirnya sudah nihil bang. Ya nihil. Ya jadi PR lah. Kalau gue sih sebenarnya kalau orang hilang di gunung misalkan gitu, nggak ketemu gitu, gue pengen banget gitu. Kemana sih jalurnya? Kayak apa sih jalurnya? Pengen kemana sih nanti kebuangnya? Terlepas nanti mau konsepnya dia MD atau enggak gitu ya. Hidup itu lebih bagus gitu ya. Berarti kalau kita hidup berarti kan ngejarnya enak nih, pas gitu, dapetnya pas. Tapi kalau sampai MD berarti kan ada jeda momen yang salah gitu. Tapi itu menjadi bahan pembelajaran bagi gue. Maksudnya evaluasi lah. Karena gue mendaki beberapa gunung, memang ada gunung-gunung di Indonesia ini banyak potensial untuk buat
si pendaki-pendakinya hilang, pendaki-pendakinya tersesat atau pendakinya celaka, banyak tuh jalur-jalurnya. Yang gue alamin, gue ngedaki mulai dari Kerinci, Semeru misalkan gitu. Nah, Lau terakhir gue waktu naik bareng Adel tuh, Ceto, itu resiko-resiko untuk hilang tersesat gitu, Arjuno gitu, itu bisa tuh. Dari jalur yang kurang jelas dari jalur. Ya salah satunya itu, yang jelas atau terlalu lebar. Oh, Ada beberapa gunung-gunung Indonesia yang potensialnya kayak kemana kasusnya kayak di Cikuray. oh iya itu benar. Iya kan gitu nggak tahu juga. Itu harusnya dianalisa tuh oleh teman-teman di bawah, volunteer atau apa untuk menganalisa bahwa ini jalur-jalur resiko, ada resiko untuk tersesat, misalkan ada percabangan. Iya. Gue pernah lihat tuh nonton di beberapa akun Instagram dan sebagainya. Gue juga lihat ada, oh ini salah belok atau apa, hati-hati gitu. Makanya gue bilang tadi, sebisa mungkin yang punya gunung, maksudnya yang punya wilayah di situ, teman-teman volunteer atau apa, bikin itu sign-sign yang jelas. Gitu. Dibikin jelas lagi ya. Pertanda-pertanda yang jelas supaya jangan sampai, ya gue ingat banget dulu Selamat juga tuh. Kalau nggak salah Selamat Semeru, kalau Semeru sekarang udah aman sebenarnya, turun dari puncak tuh udah jalur turun beda, jalur daki beda, jadi jadi tinggal lurus doang gitu. Jadi nggak khawatir nggak akan khawatir kebuang ke kiri atau ke kanan lagi. Iya benar. Gitu, itu maksudnya gitu. Jadi supaya menghindari resiko untuk hilang. Kalau orang celaka ya cuma balik lagi ke manusia gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nggak ketemu jejak sama sekali gitu bang. Salah satunya gini bro, kalau ya makanya kan tim SAR ini beda-beda ya. Iya. Harapan kami kan sebenarnya mengikuti prosedur, mengikuti SOP perintah dari komandan masing-masing. Komandan itu maksud gini, kalau SAR itu kan ada posko SMC, OSC, dan ada lagi danru-danrunya lah. Seru-serunya itu kan dibagi, itu ada danru-danrunya. Kami berharap teman-teman yang ini juga saling bercerita dengan jujur gitu. Jadi misalkan tadi gue bilang beberapa punggungan, lembahan kita harus ada cerita jujur nih. Supaya apa? Benar-benar clear. Oh iya. Paham nggak? Kalau memang lewat situ bilang enggak gitu. Supaya kita tahu nih di mana kebolongan ini. Supaya bisa menutupi masing-masing gitu. Betul. Bang, bukan wah lu mau nggak mampu, lu nggak kebuka, nggak kasih itu. Tim SAR nggak kayak begitu bro. Tim SAR tuh pengen supaya kejujuran ini kebuka supaya apa? Kita clear nih nyapunya nih. Terlepas itu kan manusia ya. Maksudnya wajar lu punya kemampuan keterbatasan jelajah. Tadi gue bilang keterbatasan jelajah, kemampuan kesehatan tubuh lu juga nggak tahu, karena kan semakin lama semakin daya suhu badan lu, tubuh lu itu kan pasti penurun lama-lama di sana lah. Gitu. Nggak semua orang punya mental yang sama bisa bentuk 1 bulan. Hari pertama, hari kedua oke lah ya. Iya, hari pertama kedua gue yakin lu gacor lah bahasa lari. Masih gagah lah ya. Lari ke-4 ke-5 udah mulai turun. Pengen pulang. Lo besok aja, lo aja yang naik deh, gue tiduran dulu di tenda. Ada mulai kayak begitu biasanya. Atau udah homesick, udah apa itu udah banyak gitu. Banyak, makanya kalau di tim SAR itu banyak yang juga, bang kami izin cuma jadi tim pendukung ya. Itu wajar. Tim pendukung itu maksudnya doorlock bahasanya. Doorlock yang logistik ke atas, dari ke atas turun lagi ke atas, turun lagi ada. Gitu. Itu makanya kami tuh ketemu sama tim teman-teman yang ya bercampur begitu. Yang cuma bisa mampus 3 hari, 4 hari ya monggo silahkan. Ganti orang. Jadi makanya nggak bisa jadi tersapu dengan baik gitu. Takutnya kayak gitu. Jadi lo nggak bisa menceritakan gitu dan sebagainya. Atau ya lokasi-lokasi yang kita tadi anggap menjadi analisa kita, jadi benar-benar clear nggak disapunya gitu. Ini karena kejadian ini bisa gue ceritain bahwa ya, terakhir yang anak SMP yang di Depok, yang di sungai yang kesapui Bandang itu. Yang baru kemarin ini bang ya? Ya, yang 2000 berapa gitu gue lupa ya. 2 tahun lalu apa-apa. Itu kan kita temuin orang, teman-teman yang sudah seminggu ini nih nganggapnya udah clear, udah nggak ada. Karena udah sampai ke bawah ke sungai Ciliwung sampai ke laut. Karena kejadiannya kan waktu barengan sama yang hilang di Gorong-Gorong. Kita motor kesapu dari hujan di Bogor, Borong, akhirnya ketemunya dia di pantai di Jakarta kan, di laut Jakarta. Dianggapnya itu juga sama begitu, jadi saya ke Jakarta.
kalau gue dulu sama adik-adik gue bilang, gue nggak percaya, belum sampai ke sana. Makanya kan kita evaluasi. Alhamdulillah ketika evaluasi, besoknya gue bilang adik gue perintahkan cara kerjanya begini-gini. Gue mulai dari bawah ke atas gitu ya, maksudnya gue menuju ke airnya, bukan dari atas ke bawah ya. Risiko tadi gue bilang. Kalau dari bawah kan dia bisa nyari jalan, teman-teman. Ada di kiri atau ke buang atau lagi ketemu jalur jalan ini, sungai ini nih ke atas. Disuruh rogok-rogok karena kan jalurnya sungai. Alhamdulillah nongol bro. Ketemu di situ. Belum sampai ke pantai berarti. Belum sampai ke Sungai Ciliwung, ya masih di hulunya. Masih di hulu Sungai Ciliwung. Jadi intinya kan analisa-analisa itu harus kita jalankan. Gitu maksudnya. Makanya jangan sampai udah clear belum, jangan sampai bocor gitu. Maksudnya jangan sampai ada kecolongan itu ya. Ya kan berharapnya kalau kita kesapunya clear pasti ketemu kok. Insya Allah gitu ya. Gitu pasti ketemu. Tapi kalau memang ini ya udah kita pasrahkan, makanya kita balik lagi ke keluarga kan. Gitu. Ya mencari pakai ilmu juga berarti Bang ya. Ilmu pasti, Bro. Iya. Nggak ada ilmu gituan gua. Maksudnya ilmu yang tadi Abang bilang juga kan, yang sempat ada momen yang dimana di situ Abang sempat nggak, kok bisa sih kayak gini, kok bisa samaan nih gitu, sinkron sama penemuan ya itu monyet, kan makanya itu Bang. Monyet ya, monyet sama di gelas itu tuh gimana Bang ini? Nah, kalau itu makanya gue bilang tadi itulah yang gue bilang tadi, ini gunungnya seru Oke. Ya gue percaya Bali punya magisnya tinggi kan, lo tahu sendiri kan. Iya. Orang-orang Bali magisnya dan sebagainya. Tapi ini gue bilang, baru kali ini gue ketemuan yang sinkronnya itu tuh. Kan nggak ada di luar nalar bro, nggak ada yang cerita dari atas ini ketemu monyet. Kasih tahu di mana ini namanya, nggak ada. Kita nggak pernah cerita nih, ada penemuan monyet tadi sini ini, nggak ada. Dari batas itu nggak ada pernah ceritain ke bawah, itu nggak ada. Oke, tapi itu mungkin sama sinkron ya, yang di atas sama yang di bawah. Ya itu makanya pas di bawah cerita bahwa abis ada orang pinter bilang bahwa ada penemuan di dalam gelas itu tuh, gue nggak tahu. Itu sempat ingat banget di foto ada lah. Dan kita pas ada yang balik ke atas kita liatin, kok bener ya kayak gini. Itu ada tiga wajah manusia gitu ya. Walaupun nggak mirip si ngasih korban atau apa, pokoknya 3 wajah manusia lah ya, gitu. Tapi berbentuk monyet semua ini, bulu putih-putih gitu sih, monyet yang putih gitu, kera-kera putih. Gitu. Kalau Bali kan kayak gitu, kera-kera putih. Oke. Nah, itu yang bagi gue yang ya sudah gitu. Emang gunung yang penuh kayak begini ya sudah, gue terima gitu. Kekayaan Indonesia ya di situ ya Bang, berarti Bang ya. Iya, itu makanya gue bilang tadi kalau tim SAR kan ya silakan yang mau percaya dengan hal itu monggo. Kalau gue mencoba untuk yang logikanya saja. Yang gue harus buka peta, baca koordinat, bikin karvaknya itu, atau bikin stringline kiri kanannya apa, pembatas kiri kanannya apa, supaya batas jauhnya semana terjauhnya itu. Nah, kesimpulan dari pencarian di Desember, Januari, Februari, dan Maret Bang, menurut Bang Komeng titik paling yang menurut Bang Komeng kayaknya di sini nih gitu, ada nggak tuh Bang? Di titik mana Bang? Pasti dong punya asumsi sendiri tentang pencarian pada saat itu. Betul. Gue gini, yang gue takut ini kan, ini sebenarnya ya butuh tim sebenarnya, tim yang pasukan elitnya, maksudnya yang mau nyapunya begini nih gitu. Emang nggak gampang gitu. Karena bukan apa, banyak kalau menurut gue kemarin itu karena waktu awal-awal yang 7 hari pertama itu atau hampir 10 hari pertama itu kan terlalu banyak orang yang mendaki, yang ikutan untuk pencarian. Jadi nggak clear. Maksudnya nggak clear tuh, ini asumsi gue ya gitu ya. Karena ya mungkin terorganisirnya belum pas. Jadi masih pencarian yang lalu sini, jadi gitu. Jadi kayaknya jalurnya jadi kacak-kacak. Jadi susah buat diterka-terka gitu. Makanya kan ikutin perintah, maksudnya itu artinya kemana itu supaya apa? Itu kan sebenarnya menjaga stringline-nya. Kalau lo ngacak-ngacak gini, yang kedua, jangan sampai lo tim SAR ini juga misalkan jadi buang sanjak. Misalkan lo bawa makanan nih atau apa, sampahnya lo buang di situ. Makanya kalau ada pencarian kan sebenarnya nggak boleh ada pendakian lagi. Karena apa? Untuk meninggalkan itu supaya jangan sampai kita punya data gini kan, data survivor itu kan tadi gue bilang nggak hanya psikologi,
ada logistiknya yang dibawa apa, baju yang terakhir dipakai apa, sepatu, sampai kepalanya harus tahu. Ciri badan itu apa, punya tato kah, punya apa, misalkan kalau perempuan ada tindikan di mana atau apa. Itu harus tahu semua, harus terbongkar tuh semua. Itu makanya gue bilang tadi, yang paling ngeri itu di awal-awal itu sebenarnya. Ketika semuanya masih belum terkoordinir dengan baik, masih pengen cari sana sini, ya wajar itu wajar. Karena setiap pendaki itu pasti jalur utama, saya cuma teriak-teriak, ini kemana-kemana kebuangin, coba kesini nggak ketemu kayak gitu. Jadi masih, makanya agak-agak susah untuk menemukan jejak-jejak itu karena itu sebenarnya. Kedua karena cuaca sih. Tangan cuaca juga ya. Kalau menurut gue yang paling terekstrim nih gue ngalamin pendakian tahun baruan gitu. Gue dulu pendaki tahun baru juga termasuk gitu ya. Dan ini ekstrim. Cuacanya paling ekstrim ini. Yang kalau menurut gue mah jangan kan buat foto. Kalau gue mah kalau sekarang nih kalau kita tahu udah ilmunya, gue gak akan naik tuh ke puncak kalau begitu. Ya sekarang mau ngapain, mau foto apa? Lo ke puncak juga dalam kondisi cuaca hujan, petir, maksain. Tembok. Kalau sekarang anak-anak sekarang bilangnya tembok. Oh, tembok. Iya, putih gitu udah. Nggak kelihatan filmnya. Percuma kan? Iya. Apa yang lo dapat kalau kayak gitu? Benar. Iya. Ya itu makanya gue bilang tadi, pendakian di bulan-bulan Desember Januari sebisa mungkin dihindari lah. Minimalisir lah ya. Kalau memang gunungnya nggak sehat atau maksudnya lagi cuaca lagi nggak bagus, mendingan nggak usah. Ya. Karena gunung nggak akan kemana bro. Karena yang nyusahin bakal nanti tim SAR juga kan bang. Itu salah satunya itu. Nah, kenapa tuh bang? Dari tim SAR itu nggak gampang bang berarti bang? Iya, salah satunya ya kalau lo hanya bilang kemampuan, gue berani bang naik gunung gini-gini, gue biasa naik gunung, nggak bisa juga. Tim SAR itu juga ada, ya maksudnya belajar dipimpin dan memimpin. Iya. Gak gampang belajar dipimpin dan memimpin itu. Kan gak semua orang mau gitu. Atau gini, gue terlalu percaya banget sama lo nih bro. Wah, lo mau kemana taunya, lo gak tahu dia gak bisa baca peta. Lo nyasar, gue ikut nyasar. Iya. Jadian pernah. Tim SAR di SAR. Tim SAR yang di SAR. Iya. Pernah kayak gitu. Jadi makanya nggak gampang jadi tim SAR gitu. Nggak gampang juga untuk mencari orang yang hilang. Kalau bisa jangan ada yang hilang lah. Kalau bisa bang ya. Iya. Cukup bang ya, cukup ya. Cukup ya. Maksudnya gini, ya. sekarang dunianya udah di digital bro. Lu mau naik gunung manapun sudah ada data informasi yang jelas. Iya, benar. Nggak perlu pakai peta juga, sekarang udah ada peta digital dan peta apa sekarang ada ya di HP itu yang bisa pakai gitu-gitu lah. Rekod gitu ya. Iya, kan intinya kan udah bisa menggampangkan lu sebenarnya. Tinggal balik ke tubuh lu pribadi, siap atau enggak untuk naik, logistik lu aman atau enggak, cuaca alamnya sudah mendukung atau enggak, udah itu aja. Nah kalau itu semua sudah mendukung terus tetap nyasar gimana tuh bang? Iya, itu cerita Tuhan men. Ya, Iya. bener ya? Bener juga sih. Kalau itu cerita Tuhan udah. Karena gue pernah ngalamin. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Bang Komeng punya sepatah dua kata nih Bang, buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Apa tuh Bang ya? Atau mungkin mau ngasih pelajaran sedikit nggak masalah? Ya, gunung itu nggak kemana sebenarnya. Oke. Gunung itu nggak akan kemana. Gue pernah berapa kali yang kayak Gunung Gede misalkan gitu aja, gue udah ambil berapa? 7-8. Mungkin ada teman-teman yang banyak lah ya. Tapi pasti setiap momen itu pasti beda-beda. Benar. Rasanya pasti beda-beda. Ya. Dengan siapa lu berjalan juga pasti beda-beda. Rasanya juga pasti beda-beda. Cuacanya pasti beda-beda. Intinya persiapkan diri lah. Gitu. Jangan sampai diri lu datang ke sana untuk celaka, untuk mati. Maksudnya kalau orang bilang, ada juga bilang anak gunung tuh harus mati di gunung. No. Jelek Bang. Sebenarnya jelek banget seperti itu. Bukan di situ. Matinya bukan begitu maksudnya. Iya, nggak kayak gitu caranya bukan ya. Kan? Gitu. Tapi intinya kalau di kami itu ada istilah pulanglah kembali ke rumah dengan selamat. Iya, benar. Karena bukan apa, kalau lo habis naik gunung gede, misalkan naik gunung gede, kalau pulang lo nggak selamat, lo akan bisa cerita gunung gede itu kayak apa. Benar. Kalau lo pulang dengan selamat, pulang lo happy, orang tua lo happy, gue yakin besok orang tua lo kasih izin lagi. Buat naik gunung lagi. Iya. Tapi kalau orang pulang, lo pulangin beset-beset, baret-baret atau apa, no. Pasti lo nggak akan pulang. Itu nggak akan boleh naik. Coba Bang Komeng mati. Itu bro, kurang lebih itu. Makanya persiapkan diri aja. Buat jadi orang-orang yang hebat untuk ya gunung itu akan mengajarkan segala hal. Benar. Banyak hal, membaca orang, membaca situasi, membaca apapun, menjadi orang-orang leader nantinya. Orang gunung itu pasti akan jadi leader. Insya Allah kayak gitu. Oke. Dan tetap diambil sisi positifnya aja kali Bang ya di cerita pada kali ini nih, supaya nggak terjadi lagi lah musibah-musibah yang seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mongi, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.